Sebab kalau uang dicari terus, ya gak entek. Tapi bagaimana hidup itu bermanfaat bagi masyarakat. Anak-anak NU banyak yang di Timur Tengah, tetapi di Eropa, di Amerika itu masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit. Nah, itu ke depan kita dorong. Makanya anak-anak kecil sudah harus pintar bahasa Inggris. Tapi bagi saya NU ya NU, tidak di apa pisah ya, di dikotomi. Halo Tribuners, sampai jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Huda, redaktur tribunjateng.com dalam program spesial Tribun Topik, program spesial dari Tribun Jateng, dan tentunya kita akan berbincang sekaligus membahas hal-hal yang penting sekaligus menarik baik skala lokal ataupun nasional. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran sosok tokoh narasumber yang juga spesial. Nanti kita juga akan berbincang berkaitan dengan isu-isu yang menarik baik skala lokal di Jawa Tengah ataupun skala nasional. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu narasumber spesial kita yang terhormat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq Mahfud. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi siang, wabarakatuh. alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Rafiq sudah berkenan hadir, berkenan mampir di kantor redaksi kami, dan semoga ini tidak yang terakhir nanti Pak. Amin, amin, Di kesempatan amin, amin. berikutnya berkenan untuk mampir lagi. Iya, iya. Pak Rafiq ini sebenarnya cukup populer di Jawa Tengah, tapi mungkin beliau ini kurang berkenan untuk dipublikasikan, jadi masih belum banyak masyarakat yang belum memahami atau belum mengetahui beliau. Jadi kita nanti akan banyak bertanya sekaligus berbincang tentang sosok Pak Rafiq ini, yang tentu untuk kalangan tertentu misalnya di komunitas masyarakat Nahdliyin hari-hari ini sudah cukup dikenal karena beliau ini adalah Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah sekaligus dosen ilmu politik di FISIP UIN Walisongo Semarang, Pak. Iya. Kemudian pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rois Cendekia Kota Semarang. Jadi saya ingin ingin menggali cerita terlebih dahulu Pak Rafiq itu siapa, dan kemudian Pondok Pesantren Ar-Rois itu bagaimana, dan seterusnya, termasuk nanti akan kita coba untuk mengulas mengenai isu-isu terkini berkaitan dengan Nahdlatul Ulama terutama di Jawa Tengah yang hari-hari ini mempersiapkan untuk ada konformil ya Pak, barangkali kira-kira begitu. Pak Rafiq hari ini lagi sibuk apa Pak? Kesempatan hari-hari ini keseharian di pesantren atau di kampus barangkali? Ya seperti biasa, saya memang dosen FISIP UIN Walisongo ya. Jadi saya setiap hari ke kampus, kemudian setelah kampus biasanya saya jam 4 itu sudah ngaji di pondok pesantren. Kemudian setelah ngaji gitu ya, kita biasa aktivitas sehari-harinya memang begitu. Nah, memang hari-hari ini saya sedang sibuk keliling-keliling ya. Sibuk keliling-keliling silaturahmi dengan teman-teman PCNU, para kiai yang ada di daerah. Kemudian karena sekarang konferwilnya itu kan melibatkan MBCNU ya, jadi sampai kecamatan. Kalau dulu itu kan memang hanya PCNU saja yang ikut terlibat konferwil. Nah, sekarang ada peraturan baru Perkum itu melibatkan MBCNU. Jadi memang agak lumayan sibuk ya keliling-kelilingnya, karena dari PCNU kan mungkin ya hanya di tingkat kabupaten-kabupaten gitu aja. Nah, kalau MBC kan berarti kan sampai pelosok-pelosok itu. Jadi memang Se-Jawa Tengah. Ya, se-Jawa Tengah ada 574 MBC yang mesti harus kita sapa. Nah, setelah itu ya pulang, pagi ngajar lagi. Tapi alhamdulillah kalau ngajar di kampus itu kan tidak full setiap hari ya. Jadi kebetulan saya ini dosen hanya ngajar 3 hari, Senin, Selasa, Rabu.
yang lainnya bisa silaturahmi. Waktu yang kosong itu saya gunakan untuk silaturahmi ke daerah-daerah. Oke, tapi nanti sebelum kita masuk khusus untuk berbincang tentang konstelasi menjelang Konferwil ya. Tapi saya ingin coba ini Pak Rofik untuk lebih barangkali Tribuners masyarakat ini ingin tahu tentang Pondok Pesantren Ar-Rois Cendekia. Ini kan namanya kan agak unik. Iya. Saya sendiri kadang-kadang membaca agak ini. Jadi kok bisa muncul nama Ar-Rois Cendekia dan kemudian Rois kemudian pesantrennya itu seperti apa sih bentuknya atau barangkali apa namanya konsep pesantrennya seperti apa kira-kira begitu barangkali Pak dapat diceritakan. Ya, Pondok Ar-Rois Cendekia itu sebetulnya sudah digagas sudah lama itu ya. Cuman ya namanya apa cita-cita itu kan tidak bisa kadang-kadang dilaksanakan dengan cepat. Kita punya mimpi besar dulu sebetulnya. Ketika saya menjadi dosen, saya bersama adik saya itu punya cita-cita ada alangkah baiknya kalau hidup ini bermanfaat bagi umat. Sementara ini kan adik-adik saya itu sibuk dengan bisnis ya. Jadi bisnis selalu saja ingin kalau punya rezeki itu kita belikan tanah, kemudian nanti dijual lagi, beli ini, beli kapal, beli untuk usaha, beli ruko, beli. Nah, pada akhirnya saya berpikir begini, masa urip iki kok mung duit tok kan. Sing didoleki duit tok. Saya bisik-bisik diskusi sama adik-adik saya. Kebetulan adik saya itu ada 4 ya. Saya diskusi, masa urip kok main dolek duit terus saya. Kapan berpikir untuk akhiratnya gitu loh. Sebab kalau uang dicari terus ya gak entek. Tapi bagaimana hidup itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah akhirnya kami punya gagasan ada tanah beberapa meter itu, ada mungkin sekitar 3.000-an meter itu ya. Kita bikin pesantren dengan pesantren yang berbeda. Biasanya pesantren ala-ala itu kan di kampung, di daerah. Nah kita mendirikan pesantren itu di kota. Tentu segmennya adalah segmen masyarakat kota. Desainnya juga desain. Nah kami punya mimpi pesantren ini agar bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat kota yang memiliki keinginan untuk memondokkan putra-putrinya. Sehingga kita desain dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memang baik, lebih bagus. Misalnya asramanya harus layak, tempat tidurnya layak, toiletnya layak, kemudian sekolah madrasahnya itu juga punya standar yang mutu yang punya kualitas baik dan seterusnya. Sehingga pesantren ini memang kita punya mimpi besar ingin menciptakan anak-anak santri yang melek terhadap IT. Jadi pesantren modern yang memang kita komparasikan dengan pondok-pondok pesantren Salafiyah. Jadi meskipun anak-anak setiap hari itu ngomongnya bahasa Inggris, tapi setiap sore, setiap habis maghrib, habis isya itu anak-anak ngaji ala-ala pesantren Salafiyah. Baca kitab Fathul Qorib, Safinatun Najah, dengan gaya-gaya model pesantren Salafiyah gitu, utawi iku. Gitu. Saya kan pernah juga silaturahim di Pondok Pesantren Ar-Rois Cendekia kapan waktu itu Pak Rofik. Iya. Kemudian melihat suasana yang adem terus belakangnya bukit. Iya. Kayaknya bagus sekali saja dan itu pemilihan lokasinya sendiri itu dulu ceritanya seperti apa Pak? Kemudian tadi nama Ar-Rois Cendekia namanya sendiri. Biasanya kalau pondok pesantren misalnya kan Pondok Pesantren Ar-Rahmah atau barangkali biasanya kan seperti itu. Itu barangkali ceritanya seperti apa Pak? Kalau pilihan lokasinya memang kita tidak bisa menentukan karena itu kan kebetulan saja. Ada tanah yang dijual, kemudian kita beli, gitu kan.
Kemudian alhamdulillah belakangnya kok bisa kita beli juga kan gitu. Jadi mengembang sekarang sampai sudah sekitar 1,1 hektar ya. Sudah lumayan besar, tapi itu beberapa coupling gitu kita satukan menjadi luas gitu. Jadi nggak sengaja soal pilihan itu harus di situ ya, kita hanya berpikir bahwa ada tanah yang mau dijual kemudian kita beli. Dulunya juga tidak berpikir untuk bikin pesantren, itu tidak punya pikiran. Pikirannya adalah adik saya itu pengen ini kalau dibangun ruko pinggir jalan kan, nanti kalau dapat ruko misalnya 10 itu kalau dijual sekian ratus juta itu kan keuntungannya besar gitu ya, bayangannya gitu. Tapi nggak taunya ceritanya beda, ada kerentek ya, hati dan pikiran kami ingin membuat sebuah yayasan yang bermanfaat. Nah dulu awalnya memang kita akan bikin yayasan yatim piatu, tapi karena ada tanah yang besar itu sekaligus ya kita membuka lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Hanya memang pesantrennya harus berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain. Pesantrennya modern, anak-anak setiap hari pegang laptop, bawa laptop, satu santri bawa laptop. Karena memang sekarang kan era digital ya. Anak-anak harus familiar dengan era modernitas ini ya. Meskipun tidak mengabaikan pesantren sebagai tafakufiddin, sebagai tempat pembelajaran ya. Ilmu-ilmu agama. Nah, nama Rois itu kan namanya pemimpin ya. Rois itu. Jadi kita ingin anak-anak santri itu agar nanti kelak jadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang punya moralitas tinggi. Nah, kita awali dari Rois itu. Istimewa sekali, pokoknya Tribunus kalau belum pernah ke sana boleh mampir ya Pak. Boleh. Teman-teman kalau mampir ke sana suasananya syahdu silakan. seperti itu. Jadi Silakan. kalau misalnya sambil ngopi enak sekali kira-kira gitu. Iya. Kemudian ini Pak, kita coba ingin membahas isu terkini, yang informasi berita terakhir yang kita baca itu kan PWNU Jawa Tengah mau ada konferwil istilahnya ya, konferwil yang semula 26 Agustus. Kemudian dijadwalkan ulang. Nah itu informasi tersebut sudah diterima Pak Rafiq ya berkaitan. Sudah. Nah ini menurut Pak Rafiq berkaitan dengan persiapan rencana adanya konferensi wilayah dan hari-hari ini Pak Rafiq kan juga melakukan komunikasi silaturahmi dengan pengurus di tingkat kecamatan MBCNU, kemudian PCNU di Jawa Tengah dengan sejumlah sekian puluh PCNU dan ratusan MBCNU. Itu kira-kira Pak Rafiq persiapannya seperti apa Pak hari-hari terakhir ini? Ya kita selalu persiapannya maksimal gitu ya, mau diundur atau diajukan kita akan selalu siap ya. Jadi saya dan teman-teman yang mendampingi saya itu saya katakan kita jangan berhenti. Pada akhirnya kan konferwil akan digelar, cuman kan kita tanggalnya kan kita tidak tahu. Karena itu sepenuhnya wewenang PBNU. Mau ditetapkan bulan September, bulan Oktober, atau kapanpun, baik pra pemilu maupun pasca pemilu, itu kan sepenuhnya hak PBNU. Kita ngikut saja, tetapi saya dengan teman-teman tetap akan mencoba untuk mempersiapkan konferensi ini secara maksimal, terutama soal suksesi kandidat PBNU. Karena itu saya ingin teman-teman jangan berhenti. Siapa tahu nanti konferensinya ujuk-ujuk Oktober gitu kan, ujuk-ujuk September kan kita tidak tahu. Justru teman-teman semakin gencar untuk melakukan konsolidasi agar waktu yang belum ditentukan ini bisa nanti ketika ditentukan secara tiba-tiba kita sudah siap gitu. Kemudian ini Pak, di informasi berita yang beberapa waktu terakhir muncul itu kan juga sejumlah MBCNU di sejumlah kabupaten melakukan deklarasi mendukung
Pak Rofik untuk maju dalam suksesi PWNU Jawa Tengah ini. Tanggapan Pak Rofik sendiri seperti apa, Pak? Ya, saya sangat terima kasih sekali ya dengan beberapa teman-teman PCNU yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Kemudian ada deklarasi di beberapa tempat ya. Saya tetap mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tetapi teman-teman jangan berbangga diri gitu ya. Jangan berbangga diri bahwa jalan ini masih panjang. Mudah-mudahan saja dukungan-dukungan itu selalu mengalir. Jadi ini tidak boleh untuk sombong-sombongan, gagah-gagahan gitu. Tetap rendah hati lah, nggak perlu jumawa bahwa sudah declare berapa itu enggak. Tetap ini kan niatan kita kan di NU itu tidak untuk gagah-gagahan, tapi ingin khidmat ke jamaah yang kita cintai ini agar ke depan lebih maju, lebih bermanfaat bagi bangsa pada umumnya, bagi warga Nahdliyin khususnya ya. Sehingga kan saya tetap saya sangat senang dan berterima kasih sekali dengan PC-PC, AMBC yang sudah mendukung saya. Sudah banyak Pak yang informasi yang masuk ke Pak Rofik Baraka dari sejumlah daerah yang menyampaikan dukungan seperti itu, atau istilahnya apa? Ya, kabarnya sih sudah mulai ada yang ingin deklarasi lagi, nanti juga akan diikuti oleh PC yang lain dan MBC. Saya sudah mendengar itu minggu ini bulan ini kabupaten ini, minggu depan kabupaten mana, dan PCNU sudah terschedule. Sudah terschedule, jadi tinggal kita lihat aja nanti. Ada kandidat lain Pak yang muncul hari-hari ini selain Pak Rofik sendiri, atau ada siapa yang hari-hari ini sudah, biasanya kalau kandidat itu kan radarnya lebih sensitif. Ya, ada banyak, saya dengarnya sih banyak ya. Ada saya sebut nama aja ya. Ada Mas Arja, ada Mas Muzamil, ada Gus Rozin, ada saya, ada kandidat lain mungkin yang mungkin kita tidak tahu. Di pertengahan nanti konferwil itu ada muncul kuda hitam gitu ya, yang tidak bisa kita lihat hari ini. Bisa saja ada lain, bisa. Tapi selama ini memang yang nama muncul itu sepertinya saya sama Gus Rozin. Saya sama Gus Rozin di Pati ya, Pak. Gus Rozin aslinya Pati. Terus ini Pak, di antara sejumlah kandidat ini pasti biasanya kan punya program andalan yang setidaknya dijadikan pegangan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi atau silaturahmi dengan MBC ataupun dengan PCNU dalam rangka meningkatkan kepercayaan teman-teman pengurus di bawah untuk ayo maju-maju bareng-bareng, kira-kira begitu. Itu program andalan dari Pak Rofik berkaitan dengan suksesi ini ketika nanti seandainya dipilih dan terpilih menjadi ketua Tanfid ya PWNU Jawa Tengah. Itu kira-kira konsepnya atau ada gambaran program kira-kira seperti apa gitu Pak? Ya, boleh dijelaskan. Ada banyak program ya, tetapi ada yang skala prioritas yang mungkin menjadi concern bagi saya adalah soal di bidang pendidikan ya. Saya ingin menginternasionalisasi pendidikan di bawah pendidikan Ma'arif, lembaga Ma'arif. Nanti ke depan Ma'arif saya pikir kita dorong bagaimana memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Karena ketua umum kita, Gus Yahya, itu sudah pikirannya kan sudah mendunia gitu ya. Nah, saatnya kita yang di bawah ini juga harus gayung bersambut gitu ya. Jadi paham, bisa menerjemahkan apa pikiran-pikiran ketua umum PBNU. Nah, karena itu
kalau saya misalnya Allah menakdirkan saya menjadi ketua Tanfidiyah Jawa Tengah, saya akan fokus selain bidang-bidang yang lain ya, bidang-bidang yang lain misalnya bidang ekonomi, kesehatan, dan di internal kita sendiri manajemen organisasi yang kita ingin bangun dengan berbasis digital yang modern. Tapi saya ingin fokus bagaimana menginternasionalisasi lembaga pendidikan di NU. Jadi bagaimana lembaga pendidikan NU itu bisa mendunia, gitu ya, mendunia. Jadi bisa kita, insya Allah kita bisa. Kita dorong lembaga Ma'arif, bagaimana kita punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, tidak hanya berskala nasional saja, bertaraf internasional. Bagaimana anak-anak NU bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab. Nah, kedepannya biar memudahkan agar bisa melanjutkan di mana saja kan, mau di Timur Tengah, mau di Eropa, mau di Amerika, itu sangat mudah anak-anak NU. Selama ini kan kekurangan kita kan hanya anak-anak NU banyak yang di Timur Tengah, tetapi di Eropa, di Amerika itu masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit. Nah, itu ke depan kita dorong. Makanya anak-anak kecil sudah harus pintar bahasa Inggris. Mukadas apa itu, conversation-nya itu harus sudah bisa. Agar terbiasa berbahasa Inggris. Makanya di ROS itu, di pendidikan saya, di lembaga saya itu, anak-anak kecil sudah harus ngomongnya bahasa Inggris. Tetapi dia harus pintar baca kitab kuning. Oh, bagus sekali. Keren itu, Pak. Bahasa Inggris ngomongnya nanti sama bule bisa komunikasi dengan bagus gitu ya. Tetapi dia hafal hadis-hadis, dia hafal Quran berapa juz, gitu kan? Dia bisa baca kitab kuning. Jadi kitab Fathul Qorib minimal kalau yang SMP Fathul Qorib sudah bisa lah. Ya, tapi ngomong bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nah, tidak ketinggalan pula karena era digital sekarang dengan laptopnya harus familiar. Jadi kita bercita-cita bahwa ROS itu menjadi lembaga pendidikan yang memang modern, yang bertaraf internasional. Dan ini ke depan saya kira NU bisa kok. NU bisa lewat lembaga Ma'arif ya. Dengan tantangan mayoritas kebetulan untuk masyarakat Nandian kan di Jawa Tengah terutama kan rata-rata di daerah pedesaan pinggiran ya, mohon maaf begitu. Tapi ini tentu sebuah terobosan yang luar biasa, Pak, dan saya yakin juga butuh tantangan yang berat. Dan semoga nanti dimudahkan. Ya, amin. Bisa, kita yakin bisa. Hanya kita kadang-kadang merasa belum melakukan itu, alah NU kok ngono-ngonoan. Iya, betul. Tapi ngono-ngonoan ya apa, memang kenyataannya dunia peradaban ini menuntut kita ke sana kan. Sehingga kita harus siap-siap. Makanya kita dorong bagaimana kita punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Kemudian lanjutnya nih, Pak, kebetulan di NU itu kan di perbincangan di luar, di masyarakat itu ada istilah NU kultural, kemudian ada NU struktural. Itu kadang-kadang ya itu anu aja sih. Itu hanya semacam gerenengan di publik gitu ya. Tapi menurut saya ya nggak ada lah istilah NU kultural, NU struktural. Itu hanya tidak bisa ada dikotomi NU, struktural itu yang pengurus saja. Kemudian kultural itu yang di kampung-kampung, yang di pesantren-pesantren atau di majelis-majelis taklim dan sebagainya. Nggak bisa begitu. Ya NU gitu. Tidak ada struktural, tidak ada kultural. Bahwa kemudian ada yang diamanati sebagai pengurus NU, ya memang itu soal formulasi saja. Tapi bagi saya NU ya NU, tidak pisah ya, dikotomi. Oh ini kultural, Pak Rafiq ini NU kultural, tapi yang satu ada kiai-kiai itu yang ini kultural, Pak Rafiq struktural ya karena menjabat pengurus dan seterusnya. Jadi ya saya kira ya itu hanya sebatas semacam ya tidak, menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut saya NU ya NU gitu. Perlu semacam kayak penguatan atau pemahaman paradigma bahwa yang namanya kultural dan kultural itu sebenarnya ya satu, ya NU kira-kira ya, begitu. NU iya sama saja, cuman berbagi tugas lah kita. Betul. Berbagi tugas gitu aja.
Terakhir barangkali Pak, ini kebetulan ini kan pelaksanaan menjelang 2024. Jadi tahun politik ini semuanya, hampir semua sendi kelompok masyarakat ini dikaitkan dengan isu-isu politik kira-kira begitu, termasuk PWNU Jawa Tengah menjelang pemilu 2024 ini akan melaksanakan konfurwil. Itu kan juga ya pasti ada yang melihat wah ini pasti sana dan seterusnya pasti akan menggeret-geret ke dunia politik lah. Nah sebelum sampai ke sana saya ingin coba minta itu Pak, minta pendapat dari Pak Raufik antara hubungan antara partai politik atau politik dengan Nahdlatul Ulama itu posisinya mestinya seperti apa kira-kira begitu Pak? Ya kalau soal politik kan ada yang ngurus gitu ya, partai politik. Kita ini kan jamaiyah, organisasi kemasyarakatan kan. Biar kita yang ngurusi umat saja. Yang politik soal capres, cawapres ya partai politik. Nah NU ya kita ngurusi umat saja. Karena umat masih butuh kita. Nanti soal pilihan politik umat itu mau kemana ya monggo saja, silakan saja. Jadi punya hak masing-masing kan, tidak perlu kita kirim kemana-mana kan gitu. Ya prinsipnya agar NU ini tetap solid, tetap kompak. Ya NU harus fokus. Kalau bahasanya Ketua Umum Ri'ayatul Ummah. Ri'ayatul Ummah. Ya. Jadi bagian umat saja lah, ngurus umat-umat saja. Tidak, yang politik biar yang ngurus partai politik. Di Jawa Tengah sendiri kira-kira nanti dalam periode yang sebelumnya oleh pimpinan Pak Muzamil itu pasti sudah ada sesuatu yang program yang sudah dilaksanakan baik dan pasti ada yang belum baik kira-kira kan pasti begitu Pak. Hal apa barangkali menurut Pak Raufik yang perlu dilengkapi agar rencana dari sebelumnya ke periode berikutnya itu bisa lebih sempurna kira-kira begitu? Iya. Saya ini kan sudah 2 periode kepengurusan ya. Jadi masa Pak Abu Hafsin saya juga sudah masuk pengurus. Pak Muzamil saya juga pengurus. Jadi saya tahu persis selama masuk di jajaran kepengurusan Pak Abu Hafsin, jajaran kepengurusan Pak Muzamil. Tentu ada plus minusnya ya. Saya kira masing-masing punya karakter model kepemimpinan yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak sama dengan Pak Kiai Muzamil. Pak Muzamil tidak sama juga dengan Pak Abu Hafsin dan seterusnya. Ada beberapa hal yang memang saya kira mungkin yang kami anggap kurang, yang perlu dibenahi ya kita benahi, yang sudah bagus kita lanjutkan. Banyak program-program sekarang PWN kepengurusan ini yang bagus dan itu akan kita tindak lanjuti gitu ya. Tetapi ada beberapa yang tidak bagus, misalnya ada kelemahan sisi misalnya banyak lembaga-lembaga yang mati, kemudian tidak bekerja sama sekali. Nah ini kan juga menjadi perhatian kita ke depan, nggak boleh. Kita harus sama-sama bareng. Ini tanggung jawab umat soalnya. Jangan dibiarkan ada lembaga-lembaga kok mati gitu. Nah ke depan harus kita benahi kita tutup mana celah-celah yang kira-kira harus kita perbaiki. Tapi yang sudah baik ya kita lanjutkan. Kemudian di NU kan ada banyak badan otonom ya Pak, ada Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, kemudian Pagar Nusa dan lain-lain dari banyak sekali. Dan itu juga membutuhkan waktu dan sekaligus kemampuan memang harus melakukan konsolidasi dan seterusnya dan butuh waktu banyak untuk memikirkan diantaranya seperti itu. Kalau menurut Pak Raufik dengan banyaknya SDM yang dimiliki oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari masing-masing banom yang ada itu seperti apa Pak barangkali ceritanya berkaitan dengan pengelolaan sekaligus koordinasi dan konsolidasi dengan badan otonom di NU terutama di Jawa Tengah itu Pak? Ya, lembaga atau badan otonom itu kan memang dia punya otoritas ya, punya otonomi untuk
mengambil sebuah kebijakan-kebijakan tertentu ya. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya urgen ya, NU melihatnya harus bersinergi, berkolaborasi dengan badan-badan otonom, dengan GP Ansor, dengan Muslimat, Fatayat, dan seterusnya. Tetapi NU tidak boleh mendikte, mengintervensi kreativitas teman-teman yang ada di badan otonom, sehingga sebaiknya menurut saya sebaiknya kita bersinergi, tetapi dalam koordinasi ya, dalam koordinasi PWNU, karena mau tidak mau itu Fatayat, Muslimat itu kan di bawah PWNU, di bawah NU, sehingga harus koordinasi. Barangkali perlu didiskusikan gitu, dimusyawarahkan. Jangan ambil sikap sendiri-sendiri. Misalnya dalam bidang politik misalnya, jangan lantas NU sudah begini, yang Banong jalan sendiri kan gitu. Makanya kan harus selalu koordinasi, harus selalu bermusyawarah lah ya, bermusyawarah. Bukan berarti NU harus mengintervensi, kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak bisa begitu. Tapi sebaiknya kita duduk bersama, kita musyawarahkan, oh yang bagus begini. Gitu. Jadi bersinergi lah, bersinergi. Ojo sampai Ansore karo NU ini tubrukan kan gitu. Meneneng-nengan gitu. Jutaan kan gitu. Jutaan ini karo ketua PWNU karo ketua Ansor podo lewat ketemu aja kok nggak ngomong ya apa kan saru kan gitu. Neng-nengan. Kan aneh yang dilihat orang, apalagi yang lihat orang lain. Iki ketua PWNU karo ketua GP Ansor kok gak padon nih. Kan wagu. Gitu. Pak Rofik, ini yang terakhir Pak, nanti mohon statement closing. Jadi menjelang konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang perkiraan bulan September kalau misalnya jadi ya, itu semoga nanti lancar, dan kami sebagai mewakili redaksi dari Tribun Jateng atau Tribun Topik ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Rofik, dan semoga ini tadi saya sampaikan di awal tidak yang terakhir Pak. Ya. Nanti di waktu berikutnya berkenan mampir silaturahim ke sini lagi. Siap. Dan semoga apa yang dihajatkan dilancarkan dan memberikan manfaat bagi Nahdlatul Ulama dan para jamiah atau masyarakatnya atau pengikutnya, kira-kira begitu. Dan kami mohon closing dari Pak Rofik berkaitan dengan suksesi PWNU Jawa Tengah pada masyarakat, terutama para tribuners maupun para pengurus dari seluruh jajaran di Jawa Tengah ataupun sampai dengan ranting, kira-kira begitu Pak. Monggo Pak. Ya, Jawa Tengah ini kan menjadi satu provinsi yang memang sangat damai, sejuk gitu ya. Jadi mari kita sambut Conferwil ini dengan penuh riang gembira, dengan damai, dengan sejuk, tidak usah ngotot-ngotot-ngototan lah. Saya kira masing-masing kandidat punya tujuan yang sama, khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Saya niat betul untuk khidmat ke Nahdlatul Ulama sebagaimana calon-calon yang lain. Karena itu tidak perlu otot-ototan sampai gontok-gontokan atau sampai clash fisik segala macam, nggak perlu. Saya kira harus kita jaga dan kita rawat jamiah yang kita cintai ini agar kita dapat berkah dari para muassis. Ya, karena itu saya sering sampaikan sama teman-teman yang di lapangan itu tidak perlu semacam emosional gitu ya, tapi ya, jalan saja, yang penting irama kesejukan itu harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan ya Conferwil ke depan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus ya untuk
pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang akuntabel, pemimpin yang punya moralitas tinggi. Mudah-mudahan Converwil segera ditentukan kapan tanggalnya. Ya, kita tunggu saja. Ya, terima kasih Pak Raufik. Kembali lagi terakhir dan kami menyampaikan terima kasih lagi. Baiklah Tribuners, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama ini merupakan sebuah jamiah yang terbesar di dunia, kira-kira begitu. Jadi tentu banyak isu ataupun hal yang perlu dibahas, tapi nanti kita akan bahas dalam momentum Tribun Topik berikutnya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi pada Tribuners semuanya. Dari kami menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.